إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan hidup untuk memperbaiki diri kita dan beristighfar dari dosa-dosa kita. Dan di antara nikmat dunia yang baik untuk kita adalah nikmat sehat. Tentunya nikmat sehat ini kalau kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena apa artinya mereka orang kaya, punya ini punya itu kalau badannya sakit. Tapi kalau orang mukmin dia sakit masih baik. Karena musibah yang menimpa pada orang mukmin ketika dia bersabar menghapus dosa-dosa mereka. Dan dengan bersabarnya meningkatkan pahala. Jadi tidak ada jeleknya hidupnya orang mukmin apabila hidupnya disertai dengan menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan kita lanjutkan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, kitab Al-Hassu 'ala Ittiba'is Sunnah wa Tahdhiru minal Bid'ah wa Bayan Khatariha. Kita lanjutkan halaman 17. Qala Syekh hafizahullah taala, itlaqatu lafdhis sunnah. Itlaqat maknanya yaitu penggunaan atau yaitu sebutan-sebutan istilah-istilah yang memberikan makna lafadz as-sunnah atau bahasa singkatnya apa itu sunnah. As-sunnah menurut bahasa adalah at-tariq, jalan yang ditempuh. Karena beliau bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha duna ayyang qusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang menempuh jalan di dalam Islam ini, jalan yang baik. Jalan yang baik adalah syariatnya Allah dan juga yaitu hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan pahala seperti orang yang diajak kepada sunnah tanpa dikurangi pahala orang yang mengikuti sunnah. Ini faedahnya kita menyampaikan ilmu, tidak ada ruginya. Dengan syarat ilmu yang kita sampaikan ini betul-betul bukan hanya kita sampaikan, tapi kita wujudkan amal kita. Dan kita dakwakan kepada umat dengan penuh kesabaran. Karena mendakwakan yang hak resikonya besar. Tapi Allah berjanji akan menolongnya. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu Allah Ta'ala hanya menolong hambanya beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, itu surat Muhammad. Tetapi orang kafir tidak ada penolongnya sekalipun jumlahnya banyak, memiliki ini dan itu, tapi Allah tetap berjanji menolong hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu mau menolong agama Allah, menolong agama Allah, kita mempelajari yaitu ayatnya, hadisnya, dan juga kita amalkan, kita dakwakan dengan penuh kesabaran. Jika itu kita amalkan, Allah berjanji yansurkum,
wa yusabbit aqdamakum, Allah akan menolong dirimu dan meneguhkan pendirianmu. Oleh karena itu para anbiya, para utusan Allah Ta'ala, walaupun banyak godaan, fitnah yang lainnya tetap istiqomah karena Allah Ta'ala yang menjaganya. Wa hadhihi syari'atul enam, itu sunnah menurut yaitu bahasa, adapun sunnah menurut istilah sebagaimana menurut istilah yang akan kita bahas ini. Wa hadhihi syari'atul kamilah, syariat Allah Ta'ala yang sempurna ini, hiya sunnatuhu, ya sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sunnahnya beliau. Ya, jadi syariat yang sempurna, tidak ada syariat yang sempurna kecuali syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus untuk semua alam semesta. Sebagaimana beberapa keterangan yang sudah kita lewati sumulnya, ya, dan juga pokoknya Islam ini. Bil makna dengan arti al-am, bil makna al-ami dengan makna secara umum. Jadi syariat yang sempurna itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sunnata tutlaqu arba'ata itlaqatin. Sunnah ini mempunyai makna 4 istilah, mempunyai makna 4 pemahaman yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahul ta'ala. Al-awwal, yang pertama, apa makna sunnah ini? As-sunnah ini perlu kita fahami. Menurut bahasa jalan yang ditempuh, tapi menurut istilah pemahaman secara khusus, pertama, anna kullama jaa fil kitab was sunnah. Nah, semua yang datang kepada kita berupa Al-Quran, kitab dan Quran, karena Al-Quran namanya juga kitab, dalikal kitabu, juga namanya Al-Furqan, juga namanya Ad-Dzikru, bahwa semua yang datang dalam Al-Quran ini was sunnah. Nah, sunnah di sini hadis. Kalau digandeng Al-Quran was sunnah, as-sunnah punya makna hadis. Ya. Dan hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin khuluqiyan wa khalqiyin. Jadi sunnah itu mana yang disandarkan kepada beliau, seperti sabdanya, itu sunnahnya beliau, itu namanya hadis. Ya, seperti beliau bersabda, man amila amalan, dan seterusnya. Dan juga berupa amalnya yang diamalkan beliau, seperti sholatnya, zakatnya, akhlaknya, dan juga ikrar yang ditetapkan oleh beliau ketika melihat sahabatnya pada zaman beliau. Sahabat itu mengamalkan amalan yang baik, seperti beliau menetapkan bahwasanya ketika beliau melihat Bilal bin Rabah di surga, terdengar suara kakinya atau sandalnya, ditanya, apa amalmu wahai Bilal? Jawabnya, ana tawaddau summa usolli rakaataini. Bilal itu setiap wudu lalu sholat 2 rakaat, itu namanya sunnah takririyah. Tapi sunnah takririyah ini berhenti ketika beliau telah meninggal dunia, karena yang menetapkannya adalah beliau, dan beliau menetapkan berdasarkan wahyu. Wa huwa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna pertama as-sunnah adalah qaulullah ta'ala wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa takriruhu, atau disebut hadis. Quran dan hadis namanya sunnah. Jazakallahu khair. Wa hiya tariqatu, dan itulah jalannya beliau, ya, ketetapan beliau pada masa hidupnya, allati kana 'alaiha sallallahu alaihi wasallam, yang mana menjadi pegangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pegangan beliau Quran dan juga hadis, karena hadis juga wahyu. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah beliau itu bicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Makanya bicara beliau tidak ada yang salah.
Padahal beliau diutus oleh Allah Ta'ala ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa tulis saat itu. Dan itu ada hikmahnya. Jadi beliau bukan orang yang ahli sastra dan bukan orang yang pandai saat waktu itu, yaitu seperti orang-orang ahli sastra, tidak. Diutus oleh Allah Ta'ala ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, sebagaimana Imam Bukhari menjelaskan dalam bab yang pertama kitab Bukhari, bab Bad'ul Wahyi. Dan itu ada hikmahnya. Ketika beliau ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kemudian selama 23 tahun membahas semua urusan dunia, membahas alam kubur, membahas di surga dan neraka, membahas umat-umat yang jahat zaman dahulu. Itu kalau bukan dari wahyu tidak mungkin. Kalau dari akal mesti salah. Dan itulah yaitu hikmahnya Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW diberi wahyu untuk mengalahkan orang-orang yang membantah. Mana dalilnya bahwasanya sunnah ini, as-sunnah itu punya makna berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Beliau bersabda, faman rahiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka itu bukan golonganku. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini ada awalnya. Ada 3 sahabat yang datang kepada rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 sahabat ini ketika melihat amal beliau, merasa amal beliau itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya yang akan datang dan juga yang lalu. Dan para sahabat merasa itu kan Nabi. Adapun kita tidak seperti beliau. Akhirnya 3 orang ini beristihad masing-masing. Nah, kalau begitu, ana la atazawwajun nisa, itu yang nomor 3. Kalau begitu saya tidak mau menikah wanita. Kalau saya mau menikah nanti ribut dengan istri, ribut dengan anak, ribut mencari rezeki. Nah, ya. Ya nomor 2, ya ini tidak urut. Yang nomor 2 ada yaitu sahabat, kalau begitu saya siam terus. Jadi setiap hari siam terus. Maksud mereka untuk cari pahala, supaya banyak pahala mereka. Yang satu lagi, amma ana wa aqumu wa la arkutu. Kalau ada lagi yang nomor 3 ini, adapun saya terus bangun sholat semalam suntuk tidak tidur. Nah, ya. Ini yang muncul keinginan para sahabat, masing-masing ingin bagaimana berlomba-lomba untuk menjadi orang yang banyak pahalanya. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat pada mereka, itu kan pendapatmu, amma ana, nah, wa asum wa uftir, saya ini orang yang a'lamukum billah wa atqakum bih, yang paling tahu tentang Allah Ta'ala dan paling takwa kepada Allah Ta'ala. Namun ketika malam ketika siang, wa asumu wa uftiru, saya ini kalau siang kadangkala yaitu siam, kadangkala tidak siam, namun berbuka, ya, karena badannya perlu roha, perlu istirahat. Wa amma ana wa aqumu wa arkutu, untuk malam hari saya juga tidur, juga saya bangun sholat, karena Allah menjelaskan wa ja'alnal laila libasa, kami menjadikan malam itu untuk mengistirahatkan badan kita dari capek kita siang hari. Wa ana atazawwajun nisa, saya pun menikahi wanita. Lalu terakhir, faman rahiba an sunnati, barang siapa yang benci sunnahku ini, nah ya, namanya bid'ah tarkiyah, yang dijelaskan oleh al-imam yaitu Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam, bid'ah tarkiyah, meninggalkan suatu bermaksud untuk ibadah. Jadi mereka tidak tidur, maksudnya untuk beribadah, ditolak. Ada lagi meninggalkan nikah, tidak menikah supaya
pahala banyak ditolak oleh beliau. Ada lagi yang sifatnya tidak mau yakni berbuka siam terus ditolak karena ad-dinu yusrun, din itu mudah. Dan juga beliau berfirman yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mendaki kamu Islam ini agar mudah, dan Allah Ta'ala tidak mendaki kamu dengan Islam ini agar sulit. Makanya orang tidak bisa sholat berdiri, hendaknya sholat dengan duduk. Fasalli qa'idan. Yang tidak mampu dengan duduk, fa'ala janbin, hendaknya sholat dengan berbaring. Tetap sholat. Orang naik pesawat, orang naik mobil tetap sholat, tidak bisa berdiri, duduk. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Ini menunjukkan samahatu syariatil Islam, tolerannya syariat Islam yang kita tidak menjumpai peraturan di dunia ini semisal mudahnya Islam. Bayangkan kita tidak mampu haji, bebas dari kewajiban haji. Tidak mampu zakat, bebas, kita tidak diwajibkan zakat. Tidak mampu siam karena tidak mampu ya kondisi fisiknya, karena siam berhubungan dengan kesehatan, maka boleh bayar fidyah kalau dia punya. Kalau tidak punya, bebas. Mana agama di dunia yang diatur, yang dibuat oleh manusia dengan dasar hawa nafsu ini semisal nikmatnya Islam? Tidak ada. Makanya Islam itu agama yang menyebar seluruh dunia. Apalagi sekarang zaman internet, ya media sosial menyebar. Berapa banyak negara di situ penduduknya kafir masuk Islam satu persatu, dan dianiaya itu ridha dia dalam rangka mempertahankan Islamnya. Nah, ya inilah nikmat yang harus antum syukuri. Kenikmatan iman, kenikmatan amal soleh, kenikmatan menjadi tenangnya orang di dunia dan menjadi tenangnya pula di alam maksarnya nanti. Demikian juga ketika di alam kubur, demikian juga pada akhirnya. Makanya antum bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, kemudian berterima kasihlah kepada yang mendidik antum, ya, karena ma'had yang mengajarkan din menjadi sejuknya hati kita dan menjadi tenangnya. Ketika ada huru hara berita ini berita itu, kita punya landasan. Ini makna sunnah yang pertama. Jadi kalau disebut as-sunnah berarti orang itu mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis. Kalau ahli sunnah, nah, jadi ahli Al-Quran, bukan hanya dibaca tapi difahami maknanya. Bukankah Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Mengapa mereka tidak memahami Al-Quran, ataukah memang hati mereka itu tertutup? Nah, inilah perlunya kita menuntut ilmu syar'i, perlunya belajar bahasa Arab, perlunya kita membaca tafsir, membaca syarahnya hadis, membaca kitab para ulama as-sunnah. Makna yang nomor dua atau penggunaan yang nomor dua, as-sani anna sunnah bimaknal hadisi, lebih khusus bahwa sunnah itu artinya hadis. Maknanya yang disampaikan oleh beliau untuk umatnya, yang diamalkan beliau juga untuk umatnya, yang ditetapkan beliau ketika menetapkan sahabatnya beramal soleh, ditetapkan oleh beliau, dan juga akhlak-akhlak budi pekerti beliau. Ini adalah bagian daripada makna as-sunnah. Orang itu mengamalkan sunnah berarti dia orang ahli hadis. Ya, sekarang banyak orang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah menyentuh hadis. Nah, ini namanya pemalsuan. Dan karena istilah ahli sunnah wal jamaah itu istilah yang harum, tidak ada orang yang dikatakan kamu itu ahli bid'ah wal furqah. Semua orang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnahnya Rasulullah SAW, al-jamaah bersatu semisal para sahabat. Makanya para ulama sunnah mensifati ahli sunnah mesti wal jamaah, bersatu. Karena apa? Rujukannya, ya, yang dirujuki, yang menjadi sandaran mereka,
Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ahli bid'ah disifati wat tafarruq, al bid'ah wal furqah, dan setiap ahli bid'ah mesti berselisih dengan kawannya sendiri. Karena apa? Hasil dari pikiran masing-masing orang ingin dipertuhankan. Tapi ulama sunnah ingin bagaimana menyampaikan yang hak ini kepada umat, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak merubah. Wadzalika, yang demikian itu, idza utifat 'alal kitab, ya, apabila makna yaitu sunnah itu dihubungkan atau digandeng atau dikumpulkan yaitu dengan kitabnya, diatofkan. Jadi kapan as-sunnah itu mempunyai makna hadis, kalau kitab was sunnah. Nah, berarti ada dua, ini kitab sendiri, sunnah sendiri. Sunnah itu adalah hadis. Dengan dasar wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas. Ini khitab untuk semua manusia, menunjukkan risalahnya beliau umum, bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu. Ayuhan nas orang komunis, Yahudi, Nasrani, ya Majusi yang lainnya, ya nas. Ini menunjukkan dakwanya umum. Inni rasulullah ilaikum jami'a, aku ini utusan Allah Ta'ala untuk kamu semuanya. Ini menunjukkan dakwah kita kepada umat, dakwah yang menyeluruh, bukan hanya kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada orang kafir. Makanya beliau ketika mendakwai Raja Herakles, qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kepada Kaisar Romawi, kepada Kaisar Persia, semuanya dakwanya sama. Ya, ini menunjukkan siapapun kita berdakwah jangan sampai malu menyebut Islam. Karena Islam rahmatan lil alamin. Ya, terkadang orang malu menyampaikan Islam, tidak malu menyampaikan kebatilan. Makanya kita jangan berteman kecuali teman yang baik, sebab teman itu pengaruhnya besar. Al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu lihat kawan akrabnya. Kalau kawan akrabnya ini orang kufur, maka orang mengaku muslim itu berat untuk menyampaikan ini Islam. Bahkan kadang-kala salam saja tidak mau, assalamualaikum, karena lingkungannya orang kufar. Karena itu kita harus berhati-hati dengan siapa kita itu berteman, dan dengan siapa kita itu kerja. Ya, ini menunjukkan pentingnya kita bergaul. Dan satu hadis lagi, al-mar'u ala man ahabba. Lihat orang itu siapa yang disenangi. Karena orang ahli sunnah mesti bergabung dengan ahli sunnah. Kalau ada orang mengaku dia ahli sunnah atau as-salaf bergabung dengan orang kufar, tidak bisa. Karena pengaruh mereka itu. Bukannya orang Islam yang mempengaruhi orang kafir, tapi orang Islam malu menyebut Islam di kalangan orang yang lain agama, dan itu banyak faktanya. Ya, kalau orang itu sudah kerja sama-sama urusan duniawi, nah din dikorbankan, bahkan sampai ridha dia mengatakan agama itu sama. Itu sudah kufur, karena Allah berfirman inna dina indallahil Islam. Din yang diridhoi oleh Allah Ta'ala itu hanya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Ya, kita baca. Ya ayuhan nas, ini khitab beliau kepada manusia secara umum, menunjukkan dakwah kita itu dakwah secara umum. Inni qad taraktu fikum, sesungguhnya saya ini telah meninggalkan pusaka kepadamu. Pusakanya bukan harta yang banyak. Apa itu? Ma in tasamtum bihi, selagi kamu berpegang teguh dengan yang aku tinggalkan ini, falan tadhillu abada, kamu tidak akan tersesat selamanya. Tidak ada orang bisa menyesatkan dirimu. Dan hadis yang seperti ini wahyunya Allah, yang Allah Ta'ala jelaskan kepada nabinya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu nabihi sallallahu alaihi wasallam.
Kitab Allah adalah Al-Quran. Wa sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataf di sini. Kalau disebut kitab wa sunnatu Nabi berarti as-sunnah di situ adalah hadisnya beliau, sabdanya beliau, fi'liyah beliau, takrir beliau ketika melihat sahabatnya beramal soleh, akhlak beliau. Nah, ya, jadi yang nomor 2, ketika as-sunnah bergandeng dengan kitab maka punya makna khusus hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita ambil faedah lagi dalam hadis ini, siapapun orang yang berpegang dengan 2 wahyu ini, Al-Quran dan Sunnah, tentunya pemahaman para sahabat tidak ada orang bisa menyesatkan. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu mau bersabar, berpegang dengan sunnah, karena orang berpegang pada sunnah banyak yang orang yang memfitnah. Bahkan saudara mengaku dirinya muslim tapi hakikatnya munafik. Nah, tidak senang bahwa membenci ahli sunnah, tapi ahli bid'ah tidak dibenci. Terkadang saudara-saudara kita mengaku sunnah begitu, karena penyakit dengki dalam hatinya, padahal prinsipnya manhajnya sama tapi muncul kedengkian. Makanya kita hendaknya yaitu menjauhi hawa nafsu, wala tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsumu itu akan memalingkan kamu, memisahkan kamu dari jalannya Allah yang hak. Ya, ini prinsip agar kita tidak diseret ke sana kemari. Kondisi apapun berpegang ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi keamanan satu jiwa. Wa qauluhu, dan juga firman sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'aini. Ini sesungguhnya saya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad taraktu fikum, sungguh aku telah meninggalkan kepadamu, menitipkan kepadamu syai'aini, 2 perkara. Ya. Apa kata beliau? Lan tadhillu ba'dahuma. Setelah kamu mau berpegang 2 perkara ini tidak akan tersesat. Jadi orang mendapatkan hidayah karena Al-Quran. Karena Al-Quran hidayah, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Demikian juga hadis, karena hadis itu penjelas Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran ini wahai Nabi, litubayyana, agar engkau memberi penjelasan, menjelaskan makna Quran ini kepada manusia. Kenapa Al-Quran itu ada yang mujmal dan ada yang mutlak, perlu muqayyadnya dari hadis. Mujmal perlu tafsilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti wa aqimus shalah itu mujmal. Dirikan salat. Gimana salatnya? Kembali hadis sallu kama raaitumuni usalli. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Tapi kita tidak tahu berapa nisabnya, apa yang harus dikeluarkan, kepada siapa, kepada siapanya disebutkan dalam ayat. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin dan seterusnya. Namun benda apa yang harus dikeluarkan zakatnya, nisabnya apa, kembali kepada sunnah beliau. Nah, apa yang ditinggalkan oleh beliau kepada umatnya ini, fikum, maknanya umatnya yang muslim, umatnya yang beriman. Karena orang beriman mengimani kitab Allah, mengimani hadisnya beliau, kitab Allah wa sunnati. Nah, ya, kitab Allah sebagai badalnya syai'aini. Apa 2 perkara itu? Kitab Allah yaitu kitab Allah Al-Quran, wa sunnati maknanya hadisku, bicara beliau, amal beliau yang untuk umatnya, takrir beliau, akhlak beliau, sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah ada untukmu, wahai hambaku yang beriman, pada diri Rasulullah SAW ini contoh yang paling bagus. Uswatun hasanah siwat mubalaghah fa'alah. Maknanya tidak ada yang paling baik untuk panutan kita kecuali Rasulullah SAW. Karena beliau bicara dasarnya wahyu, bukan dari perasaan dan bukan dari penemuan, tetapi dan bukan dari firasat, namun itu adalah wahyu Allah. Ya, ini menunjukkan makna sunnah yang nomor 2, yaitu mempunyai makna hadis ketika berganding dengan Alkitab was sunnah. Dan dua hadis ini juga menunjukkan wajibnya kita mengembalikan semua urusan kepada dua marji', dua penjelasan ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Tentunya pemahaman Al-Quran kita harus kembali kepada ahli tafsir yang muktabar, dan Al-Quran harus ditafsirkan pula dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran turun kepada beliau, bukan langsung pada manusia secara umum, tapi kepada beliau, dan beliau yang menjelaskan kepada para sahabatnya. Ini kunci keberhasilan, kunci ketenangan jiwa, dan kunci agar kita tidak diseret oleh orang kesana kemari. Makanya orang Islam banyak yang awam itu tertarik kesana kemari karena tidak mau menuntut ilmu. Ketika fitnah bergejolak, yang jadi korban orang awam. Para ulama subhanallah tidak berubah prinsip mereka, walaupun mereka tidak mengadakan seminar, karena Al-Quran dan Sunnah tidak bertentangan satu sama lainnya. Inilah nikmatnya orang-orang yang ahli hadis, ahli sunnah. Ada huru hara, ada fitnah, tetap istiqamah di atas dalil. Rawahuma, diriwayatkan dua hadis yang baru kita dengar tadi, Al-Hakim oleh Imam Hakim fi Mustadrakihi, dalam kitab Mustadraknya juz 1 halaman 93. Wa minhu, dan diantaranya qaulu ba'dil ulama, perkataan sebagian ulama. Kalau disebut ulama dalam istilah di sini adalah ulama sunnah, ya, ulama yang mengembalikan urusannya kepada Al-Quran dan hadis beliau. Inda dzikri ba'dil masail, ketika menyebut sebagian masalah. Wa hadhil mas'alatu, masalah ini dalla 'alaiha al-kitab was sunnah wal ijma'u. Masalah ini sudah ada dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis dan juga ijma'. Ijma'nya ulama sunnah, karena beliau bersabda la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidak mungkin para ulama, ya, dari kalangan umatku ini akan bersepakat di dalam kesesatan. Inilah mulianya agama Islam ini, mempunyai sumber yang tidak berubah dan tetap dilanjutkan oleh para ulama sesudahnya. Sebagaimana beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Senantiasa, ya, sebagian umatku ini akan membela yang benar. Nah, dibela yang benar itu la yadurruhum man khadalahum, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang menghina. Wala man khalafahum, dari kalangan ahli bid'ah, walaupun ahli bid'ah kesana kemari membencinya, tetap keistiqomahan dijaga, karena Allah Ta'ala yang menjaganya. Makanya ana wasiatkan kepada antum harus istiqomah belajar, ya, karena ilmu ini tidak bisa dicuri dan tidak bisa digendam dan tidak bisa dipinjam, karena al-ilmu bitta'allumi. Ilmu itu harus bisanya kita peroleh dengan belajar. Makanya setiap orang yang menuntut ilmu, jika dia ikhlas karena Allah Ta'ala, mesti jadi orang baik. Karena itu kebaikan para anbiya, para utusan Allah, para sahabatnya, sebabnya menuntut ilmu dan diamalkan ilmu itu minimalnya. Dan apabila kita
punya kemampuan dan juga tegas kita dakwakan dengan penuh kesabaran, dan itu menjadi sebab orang mendapatkan petunjuk. Sekarang makna yang nomor 3. Nah, ya, jadi as-sunnah yang pertama Quran hadis. Faman roiba an sunnati, maknanya Quran dan hadis. Yang nomor 2 bermakna hadis kalau digandeng dengan Alkitab. Nah, sekarang as-salisu, maknanya nomor 3. Anna sunnata tutlaqu fi muqabalil bid'ati atau fi muqabilil bid'ah. Sunnah itu lawannya bid'ah. Nah, karena kullu bid'atin mesti dolalah. Jadi ini sunnah, ini bid'ah. Ahli sunnah, ahli bid'ah. Nah, ya. Jadi sunnah itu berlawanan maknanya dengan bid'ah. Kalau bid'ah itu muncul dari hawa nafsu, sedangkan sunnah bersumber dari qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Makanya ahli sunnah, ahli bid'ah. Ahli sunnah wal jamaah, ahli bid'ah wal furqah, mesti pecah belah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, itu sunnah. Sebut satu. Wa anna hadza mufrad, sirati mufrad, mustaqiman fattabi'uhu. Yang nomor 2, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, tapi yang satu yang lurus ini saja, yang mustaqim. Jangan mengikuti yang lain. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak, kamu akan meninggalkan sunnah yang satu ini. Dan para ulama mengatakan itu orang ahli bid'ah. Disebutkan dalam kitab Al-I'tisam oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Nah, ya, ini harus kita fahami bahwasanya makanya orang ahli sunnah mesti dibenci oleh orang ahli bid'ah, dan orang ahli sunnah mesti membenci mereka walaupun tidak dengan fisik tetapi lisannya, sebagai bukti bahwa orang ahli sunnah tidak bisa berteman dengan ahli bid'ah. Ya, karena itu berlawanan. Ketika ahli sunnah mempertahankan sunnah mesti menyebutkan bid'ah, karena itu musuhnya. Oleh karena orang ahli bid'ah mesti membenci ahli sunnah. Dan itu bukan pada zaman kita sekarang saja. Siapa nabi yang tidak dimusuhi? Siapa utusan Allah yang tidak dimusuhi? Padahal musuh-musuh mereka itu lebih berat daripada musuh yang Allah Ta'ala uji untuk kita. Bayangkan Nabi Musa AS disuruh mendakwai Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Nabi Ibrahim suruh mendakwai yaitu Namrud. Ya. Nabi Nuh AS suruh mendakwai orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tetapi siapa yang ditolong? Para anbiya'nya. Karena Allah sudah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, kamu kalau mau menolong kamu Allah mesti aku tolong. Tapi Allah akan menolong kita kalau kita mau membela dinnya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh beliau sendirian. Mendakwai bukan mendakwai orang muslim, mendakwai ahli kitab. Nah, tapi kenapa berani? Karena kekuatan iman. Subhanallah, kekuatan iman ini mengalahkan kekuatan fisik. Dan karena matinya orang berdakwah yang ikhlas karena Allah Ta'ala, mati syahid insyaAllah. Nah, ini yang harus kita tingkatkan, semangat kita, himmah kita yang kuat. Bagaimana kita istiqomah di atas sunnah, minimalnya istiqomah di dalam perbuatan kita. Karena istiqomah dalam perbuatan ini banyak saudara kita yang tahu. Dan terkadang mereka asalnya membenci menjadi mencintai kita karena melihat amal. Dan akhlak yang mulia adalah akhlaknya beliau. Demikian juga akhlaknya para sahabat. Bayangkan ahli sunnah dicaci lewat media sosial, ahli sunnah bukan mencaci.
Karena punya landasan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hati yang sahih itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari pembalasan, hari kiamat, bicaralah yang baik. Tidak ada bicara yang baik kecuali Al-Quran dan hadis. Karena itu ketika beliau berkhutbah, fa inna khairal hadisi kitabullah. Paling baiknya bicara kitab Allah. Sebagaimana Allah berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan mereka dengan Al-Quran bagi orang yang takut hukuman Allah, ancaman Allah, azab Allah. Dan beliau berdakwah di mana-mana, berdakwah Al-Quran itu. Berdakwah pula hadisnya. Sebagaimana para ulama dahulu, para sahabat, ahli hadis yang tertulis di kitab-kitab mereka ini, kutubut tis'a, sita yang lainnya, dan kutubus sunan, dan juga yang lainnya, al-masanid yang dibahas. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangannya dari kalangan para sahabat itu pusaka-pusaka peninggalan ulama-ulama dahulu yang bermanfaat untuk kita. Seandainya mereka tidak menyibukkan diri dengan menyampaikan din kepada umat, dan tidak ada orang yang menulis para ulama dahulu kitab-kitab mereka, kita akan kehilangan din. Tapi Allah Ta'ala berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Makanya terus tidak ada ulama yang bosan-bosan menulis, menyampaikan. Karena itu memang nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada orang punya ilmu. Nah, mana dalilnya bahwa sunnah ini lawannya bid'ah? Nah, jadi ada ahlu sunnah, mesti ahlu bid'ah. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia itu dua macam. Huwaladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Surat Taghabun. Allah yang menjadikan kami manusia, ada yang kufur, ada yang mukmin. Bahkan jin juga begitu. Ada yang beriman, ada yang kufur. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam khataba. Nah, ya. Jadi ada jin yang kafir, jin yang mukmin. Jin yang mukmin bergabung pula kajian-kajian yang sunnah. Jin kufur ya bergabung dengan orang kufar. Makanya tidak mustahil kalau ada orang kafir atau paranormal atau dukun kerjasama dengan jin yang kufur, dan itu menambah rasa takutnya orang itu. Allah berfirman, wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazatuhum rahaqa. Ada sebagian orang ini minta perlindungan kepada jin, tidaklah menambah mereka kecuali menambah khawatir, khauf, takut. Nah, ya. Karena itu kita tidak boleh kita beristiadah kecuali kepada Allah. Dalilnya fa innahu may ya'is minkum. Nah, hadis dari hadis Al-Irbad bin Saryan, hadisnya masyhur yang insyaallah antum sering mendengarnya. Tapi kita tidak bosan-bosan menyampaikan hadis beliau sebagai tanda kecintaan kita pada beliau. Fa innahu may ya'is minkum, sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu umatku, maknanya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, fasayara ikhtilafan katsira, mesti kalian itu akan menjumpai perselisihan yang banyak. Nah, munculnya kebid'ahan. Makanya ketika beliau meninggal dunia, muncul orang-orang murtad yang dibantai, dibunuh oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Muncul pula orang-orang munafik. Ya. Ini nikmatnya orang ketika ditunggu oleh orang punya ilmu. Karena orang punya ilmu itu paling ikhlasnya orang menyampaikan nasihat itu dan juga menegur dengan keikhlasan hati. Nah, ketika umat ini mesti berselisih, solusi kita bagaimana? Apakah kita mengikuti perselisihan orang banyak itu? Bingung kita. Si A berselisih dengan si B, berselisih dengan C dan yang lainnya. Nah, ketika kita menjumpai perselisihan umat dalam segala urusan,
solusi kita, jalan keluar kita supaya selamat dari perselisihan ini, pertama fa'alaikum bisunnati. Kamu wajib berpegang dengan sunnahku. Apa yang dimaksudkan sunnah di sini? Kebalikan bid'ah, yaitu sunnah beliau, prinsip beliau, syariah beliau. Nah ya, dan ini sekarang itu zaman perselisihan. Ketika beliau masih hidup menjelaskan umat yang akan berpecah menjadi 73, yang benar itu hanya satu. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi, orang mau mengikuti yaitu sunnahku waktu saya masih hidup ini, dan juga mengikuti sahabatku. Ini kunci agar kita tidak terseret ke sana kemari. Cuma orang yang berpegang pada sunnah pada akhir zaman itu memang berat sekali, seperti diibaratkan beliau memegang bara api. Kalau nggak kuat ya lepas, panas. Tapi kalau kita bertahan, Allah yang menolong. Bahkan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena amal itu disesuaikan dengan, yaitu fitnah yang menimpa kepada orang beramal. Nah, jadi pertama, agar kita tidak terseret orang-orang yang berpecah belah, wajib mengikuti hadis beliau. Dan karena kita mengikuti hadis beliau, mesti kembali pada Al-Quran. Karena Al-Quran tidak bisa kita fahami kecuali dengan hadis beliau. Makanya beliau, Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ya, siapa yang taat kepada Rasulnya berarti dia taat kepada Allah. Ketaatan kita pada Allah akan terwujud kalau kita mentaati beliau. Karena Allah Ta'ala yaitu menyuruh nabinya litubayyina ma nuzzila ilaihim, agar kamu wahai nabi menjelaskan makna Quran ini kepada mereka. Ini bantahan terhadap orang yang Qur'aniyin, yang hanya berpegang kepada Al-Quran. Kalau kita hanya berpegang pada Al-Quran saja tidak bisa sholat, tidak bisa siam, tidak bisa zakat, karena dijelaskan situ secara global, ijmal. Rinciannya ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Adapun kita wajib mengikuti sunnah beliau, banyak dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Nah, ya. Demikian juga ayat Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan kepada kita, yang mewajibkan kita harus mengikuti sunnahnya beliau. Demikian juga dalam hadis yang baru saja kita baca tadi. Jadi ini Quran dan sunnah ibaratkan dua sayap yang tidak boleh kita tinggalkan salah satunya. Cuma kalau hadis, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu, ada hadis yang hasan ya li ghairi, ada hadis yang hasan li nafsi, ada hadis yang sahih ya, ada yang sahih li ghairi. Itu kita harus kembali merujuk kepada orang ahli hadis, karena kita harus kembali pada orang yang punya ilmu. Kalau orang ilmu hadis mengatakan ini dhaif, kita tolak. Maudhu, hadis dajjal, kita tolak. Kalau dikatakan hasan li ghairi, masih kita bisa terima. Ya, itu dijelaskan oleh para ulama hadis, dan itu semuanya karunia Allah. Ya, yang memberi kepada hambanya yang bersungguh-sungguh mempelajari hadis sehingga mereka tidak berselisih satu sama lain. Subhanallah. Kenikmatan kita berpegang kepada sunnah beliau dan diabadikan. Yang menyampaikan hadis, yang menilai hadis, semuanya ada dalam kitab Al-Musnad, ya, kitab Sunan, kitab Sohah, dan juga yang lainnya. Yang nomor dua, kita berpegang wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan berpeganglah sunnahnya khalifah pengganti beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, sahabat Ali. Dikatakan oleh beliau al-Mahdiyin mendapatkan petunjuk, karena Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Ar-Rasyidin yang mana mereka menunjukkan jalan yang baik kepada umat. Makanya para ulama sunnah kalau sudah qala sahabah udul, mesti benar, jujur. Ya.
Dan itu sudah kesepakatan mereka, mereka ahli hadis tidak mengadakan konferensi, sidang pleno, bagaimana ini tidak. Karena itu kembalinya kepada Quran, kembalinya kepada hadis. Beliau Allah Ta'ala menjelaskan radhiyallahu anhum wa radu'an was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum radhiyallahu anhum wa radu'an walladzina tabauhum bi ihsanin. Pengikut mereka yang baik Allah meridai mereka sebagaimana mereka ridha kepada mereka. Allah tidak meridai hambanya kecuali karena imannya, karena amal solehnya. Ya, ini solusi ketika kita menjumpai perselisihan qala fulan, kembalikan qala fulan pada ayatnya Allah. Ya, kembalikan kepada hadis beliau, selesai kita. Dan kalau sudah kita dihukumi dengan ayat Al-Quran dan hadis, harus sami'na wa ata'na. Tidak boleh fulan kok begini, itu maknanya mempermasalahkan Al-Quran dengan pendapatnya orang. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Maka sirat di sini para ulama tafsir adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, tidak hanya sekedar fa'alaikum wajib bagimu, tetapi ditakkidkan pula berpegang teguhlah biha. Biha ini mufrad, tapi kembali kepada dua, sunnahnya beliau dan juga sunnahnya para sahabat, karena para sahabat mengambil dari beliau. Makanya dia dikatakan tamassaku bima, tapi biha. Wa'adzu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah ini supaya tidak lepas dari gigi seri kita, gigi geraham ini paling kuatnya. Makanya gigi geraham itu kadang-kadang banyak rusak karena pekerjaannya berat-berat, ya, tulang, daging, remuk di sini. Nah, ketika beliau mengingatkan kita umat ini akan berpecah belah, solusinya bukan mengikuti fulan tidak, tetapi kembali kepada sunnah beliau, kembali kepada sunnah para sahabat. Lalu ada takhdzir. So, kalau kita kembali dua ini tidak ada penjelasan dari beliau yang lain, orang akan kembali yang lain. Makanya beliau mengatakan wa iyyakum, dan jauhkan dirimu. Wa mukhtasatil umur, dari perkara-perkara yang baru. Mukhtasatil umur ini maksudnya perkara urusan din, bukan perkara urusan dunia. Karena dulu tidak ada AC, ya, tidak ada listrik, tidak ada bangunan yang betoneser. Itu urusan dunia. Urusan dunia selagi halal, ya, dan bermanfaat untuk kita, itu untuk kita. Ya, kita tidak boleh menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya, karena halal itu maknanya boleh diamalkan dan boleh ditinggalkan. Bahkan juga satu saat perkara yang halal itu menjadi wajib. Kalau perkara yang wajib itu tidak bisa terpenuhi kecuali dengan yang halal. Contohnya jalan kaki, halal. Tapi tatkala kita diwajibkan sholat berjamaah di masjid, mau tidak mau, menjadi berjalan kaki kita ke masjid menjadi wajib. Ya. Jadi apabila tidak terpenuhi yang wajib itu kecuali dengannya, maka yang halal itu berhukum menjadi wajib. Seperti antum, yaitu pulpen, ya, itu membeli halal. Tapi kalau kita tidak mungkin akan menulis, mencatat hal-hal yang perlu kita catat maknanya, membeli pulpen untuk perkara yang sifatnya urusan sunnah, urusan supaya kita tidak lupa, menjadi hukumnya wajib. Ya, jadi orang agar dia kembali kepada sunnah, jangan dekat-dekat dengan orang ahli bid'ah. Dan kita harus menyampaikan kebid'ahan kepada umat, menunjukkan kita benci. Jangan bergaul dengan mereka, jangan pula membaca kitab mereka. Kecuali ulama sunnah bermaksud untuk membantah. Ya. Karena bid'ah ini kadang-kala dipulas, ya, dengan kata-kata yang menarik, zukhrufal qawli ghurura. Dan tidak boleh kita bergaul dengan orang ahli bid'ah. La tujalisu
sahibal hawa. Perkataan ulama, kamu jangan duduk-duduk berteman dengan orang-orang yang menyembah hawa nafsu. Dan itu kita buktikan sendiri. Kalau orang ahli sunnah dia mencoba ya bergaul dengan orang ahli bid'ah, artinya dia akan lama-lama akan hilang sunnahnya. Apalagi mereka bergaul dengan mereka urusan dunia, mesti yang dikorbankan itu dinnya ya. Padahal dunia itu butuhnya kita hanya sedikit. Punya mobil 1001 yang dipakai, punya baju 101 yang kita pakai, kita masak satu gantang hanya satu piring yang kita makan, banyak tomaknya daripada kebutuhan badan kita. Seandainya kita makan nasi putih murni, tidak yang lain, hidup kita. Karena yang menghidupkan kita itu Allah. Yang penting halal, yang masuk di perut kita dari hasil yang halal. Lihat orang gila itu, kita bukan menjadi orang gila, tidak punya akal dia. Tapi Allah Maha tahu ini orang gak punya akal. Makan yang diambil dari sampah, ya. Bahkan minum air yang mengalir dia minum dia. Baju yang dipakai nggak pernah dicuci, badannya nggak pernah mandi, rambutnya kusut yang lain, tapi sehat dia. Ya. Karena Allah Ta'ala belas kasihan pada hambanya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana kita yang akal kita sehat lalu menuntut ilmu beribadah khawatir tidak mendapatkan nikmat, ini berarti keislaman kita masih kurang. Nah, kenapa kita dilarang untuk berpegang sunnah ini? Dilarang kita mengamalkan bid'ah atau membaca kitab-kitabnya orang ahli bid'ah yang kita bukan bermaksud untuk yaitu menjauhkan diri kita, tapi ingin mempelajarinya. Fa inna kulla mukhtasatin bid'ah. Sesungguhnya setiap yang baru di sini urusan din, ya. Sebagaimana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa bid'ah itu yaitu kulla mukhtasatin bid'ah. Setiap yang baru urusan din, ya, itu adalah bagian daripada bid'ah. Ini harus kita pahami. Adapun bid'ah menurut bahasa sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan wahai Nabi, saya ini bukan utusan yang baru, mana sebelumnya sudah ada. Nah, ya, itulah perlu kita pahami istilah-istilah tertentu. Jadi yang dimaksudkan fa inna kulla mukhtasatin bid'ah, maka sesungguhnya semua, bukan sebagian, semua perkara yang baru dalam urusan din, akidah, amal ibadah, akhlak, ini bid'ah. Ini menunjukkan bantahan terhadap orang mengatakan bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, tanya mereka ketika membagi dua, bid'ah panjenengan, bid'ah sampian yang jelek itu yang mana? Yang tentu mereka mengatakan ini semua bid'ah yang mereka amalkan itu dikatakan baik. Kullu bid'atin dhalalah, digantinya kullu bid'atin hasanah. Nah, ya, inilah perlunya kita memahami. Kalau ada orang membagi bid'ah ada dua, kalau itu bid'ah dalam masalah urusan dunia, betul, karena urusan dunia ada yang baik ada yang jelek. Tapi kalau urusan ibadah tidak ada yang baru, karena semuanya din itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini hari Arafah, ketika berkumpulnya orang haji, maka turun ayat, hari ini telah kusempurnakan agamamu. Namanya sempurna, tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada pengurangan, tidak perlu ada perubahan. Maka orang ahli bid'ah itu menganggap risalah beliau itu masih kurang, perlu disempurnakan dari mereka. Nah, inilah kesalahan mereka. Makanya orang melakukan bid'ah mesti meninggalkan sunnah, karena sunnah itu dibenci oleh hawa nafsu. Lalu dia menjelaskan wa kullu bid'atin dhalalah, tidak ada wa ba'du bid'atin hasanah, tidak ada. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu mesti tersesat.
baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah manhaj, masalah dakwah, karena itu bagian daripada ibadah. Makanya dakwah kita harus kembali kepada sunnah, seperti sholat kita harus kembali kepada sunnah. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Wa hadza lafduhu wa Tirmidzi, wa hadza lafdu, dan ini lafadznya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, demikian juga oleh Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Dan ini istilah khassa untuk Imam Tirmidzi. Kenapa hasan kok sahih? Imma satu rawi, tetapi ahli ilmu menghukumi beda. Satu rawi umpamanya ada Zaid, dihukum oleh ahli sunnah, oleh ahli hadis, ini orang ini derajatnya hasan, maknanya hafalannya tidak seperti yang sahih. Yang satu lagi mengatakan, oh ini tam, ini siqah, ya, ini kuat sekali. Satu lagi mengatakan, oh ini kurang. Jadi disebut oleh Imam Tirmidzi, hadis satu orang ini dihukum oleh dua, makanya hadisun hasan wa sahih. Ada lagi karena orangnya yang meriwayatkan itu dua, ya, meriwayatkan hadis ini, yang satu derajatnya hasan, yang satu derajatnya siqah, ya, yaitu yang hafal yang kuat. Nah, dengan kejujurannya, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Dan kalau sudah hasan sahih, hadis itu diterima, makbul. Ya. Wa minhu, dan diantara pula tasmiyatu ba'dil mutaqaddimina minal muhaddisin, diantaranya juga penamaan sebagian pendahulu-pendahulu kita dari kalangan ahli hadis ini di dalam kitab mereka, ya, kutubahum fil aqidah, dalam masalah akidah, namanya apa? Bismis sunnah. Kalau ada kita namanya kitab sunnah, itu membahas masalah akidah. Berarti di situ ada penjelasan bid'ah yang dilarang, seperti kitab sunnah oleh Imam Ibnu Khalal, kitab sunnah oleh Abdullah yang putranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya. Kitab sunnah Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Barbahari, banyak sekali, ya. Ini harus kita fahami. Jadi kalau ada kitab as-sunnah, berarti di situ membahas, bisa juga membahas akidah, dan juga membahas kejahatan-kejahatan orang ahli bid'ah dan pembelaan kepada ahli sunnah. Dan bicara mereka bagus sekali, ya, tidak dengan cacian-cacian, tidak disebutkan, agar mereka mengerti bahwa bahasa-bahasa disampaikan oleh ahli sunnah adalah bahasa yang menggembirakan, bukan bahasa cacian. Contohnya di sini yaitu misru as-sunnah li Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Nah, ada namanya kitab as-sunnah, mesti membahas masalah akidah, masalah pula bid'ah, ya, dibahas itu. Ada lagi sunnah li Ibnu Asim, nah, li Ibnu Abi Asim. Ada lagi was sunnah li Lakai. Ini juga kita membahas masalah bid'ah. Tapi kalau kita ingin tahu pembahasan-pembahasan bid'ah, kembali pada juga. Ada lagi as-sunnah yaitu wa ghairiha, dan termasuk kitab al-i'tisam. Itu istilahnya berpegang teguh pada sunnah, tapi isinya memberantas macam-macam kebid'ahan dilakukan oleh orang ahli bid'ah. Dan ini menunjukkan apa yang Allah Ta'ala sampaikan, bahwa Allah Ta'ala akan menjaga Quran, menjaga wahyu berupa hadis. Ini bukti-bukti terbukti ada, ya, kapan saja tetap kita akan menjumpai ulama sunnah. Wa fi kitab Sunan Abi Dawud, kitab sunnah, nah, yastamil, yang mengandung ala ahaditsa katsiratin fil aqidah, yang itu isinya banyak hadis-hadis menjelaskan akidah. Karena setiap kitab yang menjelaskan akidah mesti membahas kebid'ahan. Ini untuk bagi para tulab yang ingin tahu seluk-beluknya bid'ah, bacalah kitab as-sunnah. Ar-Rabi, makna yang nomor 4. Jadi makna pertama, as-sunnah itu adalah
yaitu diartikan Quran dan Sunnah juga bergabung. Faman raiba an sunnati, ya. Jadi di situ adalah Quran dan Sunnah. Yang nomor 2 mempunyai makna hadis saja. Ketika kita Allah wa sunnati. Kalau tadi disebut sunnati maknanya 2, Quran dan Sunnah. Yang nomor 3 berlawanan sunnah itu dengan bid'ah. Yang nomor 4 anna sunnata tutlaqu bi maknal mandub, bahwa sunnah ini diartikan yaitu amalan-amalan sunnah yang bukan wajib, wal mustahabbi, dan juga yang dianjurkan seperti sholat sunnah, siyam sunnah, sedekah sunnah. Nah inilah, dan sunnah ini harus kita amalkan pula, karena faedahnya orang mengamalkan sunnah. Jika kita luput dari perkara yang wajib, maka sunnah ini akan menutupi celah-celah yang wajib yang kita tinggalkan karena kita lupa. Wa huwa ma ja'al amru bihi, itu makna sunnah, makna mustahabbah, yaitu yang datang berbentuk perintah ala sabil istihbab, tapi menunjukkan anjuran, ya, menunjukkan fatahajjat bihi nafilatan lak, tahajudlah kamu sebagai amal sunnah, nafilah, salat nafilah, ya. La ala sabilil ijab, bukan menunjukkan kewajiban, karena wajib itu apabila kita amalkan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Kalau sunnah jika kita amalkan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa tapi tidak dapat pahala. Wa hadzal itlaqu lil fuqaha, dan ini sebutan yang disampaikan oleh ahli fikih. Ahli fikih itu membahas masalah amalan. Oh, ini amalan ini wajib, ini amalan ini sunnah. Berbeda sunnah menurut ahli usul yang sudah disebutkan tadi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada hadis, menjauhi bid'ah, berpegang kepada sunnah. Jadi sunnah mempunyai makna mandub, ini urusan dengan pahala. Kalau wajib harus diamalkan, kalau ditinggalkan maka berdosa. Kalau sunnah dianjurkan, tapi kalau ditinggalkan kita tidak berdosa. Namun kita sebagai kaum muslimin yang banyak dosa, maka hendaknya tetap mengamalkan sunnah selagi kita tidak ada udzur untuk meninggalkan sunnah itu sendiri. Wa min amsilatihi, dan di antara contohnya amalan sunnah ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, ya, seandainya saya ini tidak memberatkan umatku. Jadi beliau itu belas kasihan terhadap umatnya. Seandainya saya ini tidak memberatkan umatku, la amartuhum, sungguh aku perintah umatku ini bisiwaki, agar bersiwak inda kulli salatin, setiap salat. Ya memang siwak ini kadang-kala mudah, kadang-kala juga, kadang-kala kita masukkan sini jatuh. Ya. Seandainya yaitu wajib, alangkah beratnya untuk kita, dan beliau bicara seperti ini karena wahyu dari Allah. Ini menunjukkan siwak itu sunnah. Ketika kita keluar dari rumah, masuk rumah, ketika mau sholat, ya, ketika kita yaitu mau tidur dianjurkan untuk siwak. Tapi banyak hal ini kita tinggalkan bukan karena kesengajaan, ya, tapi mungkin karena kelupaan kita atau susahnya mencari siwak itu sendiri. Jadi orang tidak bersiwak tidak mengapa, tapi dia tidak mendapatkan pahala karena tidak bersiwak. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, wa Musliman, dan juga Imam Muslim, fa innal amra bis-siwaki istihbaban hasilun. Sesungguhnya perintah untuk bersiwak ini memang dianjurkan, ya, anjuran bukan perkara yang wajib. Wa inna ma turika, kenapa ditinggalkannya, khasyatal masyaqqati ala sabil ijab, dikhawatirkan beratnya dia
mengamalkan yang wajib ini. Ya, begitu beliau beramal suatu amalan ketika memberatkan kepada umatnya, maka tidak diwajibkan umatnya. Ketika di dalam safar, beliau itu mampu siang. Ketika di tengah perang, beliau melihat kelaparan, yaitu sahabatnya disuruh berbuka, dan beliau berbuka dulu, padahal yaitu masih belum lapar, tapi agar memberi contoh supaya Islam itu tidak dikatakan berat oleh umatnya. Nah, kita juga demikian, ya. Jadi amalan sunnah ini perlu kita amalkan untuk menutupi celah-celah kewajiban yang kita tinggalkan karena sebab yaitu kelupaan, ya, atau sebab darurat. Baik ya ikhwan, ini yang dapat disampaikan. Ada orang berkata kita tidak boleh berkata Rasulullah itu buta huruf, ya. Karena beliau itu disifati dengan cerdas. Ya, mengatakan buta huruf itu Allah, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kitab Al-Quran wal hikmah sunnah. Nah, dan juga itu ada hadis juga ketika yaitu malaikat Jibril memerintah kepada beliau agar membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Tapi ini bukan penghinaan. Ini penjelasan bahwa beliau diutus oleh Allah Ta'ala ummi, la ya'riful kitab wala qiraah. Namun Allah Ta'ala menjadikan ini ada hikmah yang cukup besar. Ya, kalau seandainya beliau dari orang ahli sastra, maka orang Arab mengatakan, oh ini dari pikirannya. Ya, jadi umum di sini bukan penghinaan pada beliau, menunjukkan hikmah yang cukup besar. Ya, bagi orang memahami, bayangkan beliau ummi ketika mendapatkan yaitu wahyu selama 23 tahun, tidak ada satupun yang keliru membahas masalah urusan ibadah, akidah, urusan gaib yang lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sering kita mendengar istilah-istilah pondok sunnah, ustadz sunnah, kajian sunnah, bahkan kompleks sunnah dan lainnya. Apa maksud sunnah tersebut? Ya, tadi sudah dijelaskan. Kalau sunnah menurut bahasa adalah torik, jalannya ditempuh. Kalau pondok sunnah ini, nanti lihat dulu pondok sunnah ini itu nama, apakah sesuai dengan prakteknya? Nah, seperti orang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, tapi hakikatnya orang ahli bid'ah. Ya. Ustadz sunnah, jadi ustadz sunnah kita tahu dari mana? Dari amal mereka, dari yang disampaikan oleh mereka, dari pergaulan mereka. Ya. Ada orang mengaku ustadz sunnah tapi pergaulannya pada ahli bid'ah tidak benar. Mengaku ustadz sunnah tapi yang disampaikan bid'ah. Menyampaikan Islam secara ngambang, bukan sunnah. Karena sunnah yaitu pembelaan pada Al-Quran dan sunnah. Kajian sunnah, namanya kajian sunnah itu apabila disampaikan di situ Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, ya. Memang kalimat sunnah ini bagus sekali. Nah, ada juga kompleks sunnah, lihat dulu. Nama ini perlu kita yaitu jelajahi, perlu kita fahami dan perlu kita teliti. Tapi yang meneliti ini adalah orang-orang yang ahli sunnah. Karena nama itu kadang-kala namanya saja, tetapi dalam prakteknya bukan mengamalkan sunnah. Jadi istilah sunnah di dalam hadis tadi sudah dijelaskan, orang itu berpegang kepada Al-Quran dan hadisnya beliau dengan pemahaman para sahabat, makanya adalah orang ahli sunnah. Ketika kita tahu mereka orang ahli sunnah, kok ada salahnya? Memang kita tidak maksum. Makanya perlu kita taklim, ya, perlu kita menasihati. Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi ikhwan yang ditanyakan? Barangkali kita cukupkan sekian, dan karena sebentar lagi kita akan memasuki yaitu salat Jum'ah, dan tak lupa untuk ana dan antum semuanya ya, hendaknya semangat menuntut ilmu. Dan ilmu ini akan bermanfaat kalau kita buktikan dengan amal. Lebih daripada itu, bagaimana kita mendakwai keluarga kita minimalnya. Dan oleh-olehnya orang yang mondok adalah oleh ilmu. Jangan sampai kita ini kalah dengan jin. Jin itu hadir sama kita ini. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ingatlah ketika aku hadirkan kepadamu wahai Nabi, sekelompok jin, tentunya jin yang beriman. Yastami'un al-Qur'an. Mereka itu mendengarkan Al-Quran. Bahkan juga disebutkan dalam kitab Al-Mustafid fi Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, jin yang beriman hadir dengan lalu menyebutkan ayat tadi. Inna kunna sami'na Qur'anan ajaba. Itu surat jin. Kami mendengarkan Quran yang sangat menakjubkan ini ya. Wa sarafna ilaika nafar minal jin yastami'una al-Qur'an. Nah, gimana ayatnya? Ya, wa sarafna ilaika nafar minal jin yastami'una al-Qur'an. Falamma khadaru, ketika hadir, qalu ansitu. Falamma qudiya, setelah rampung selesai ya, walau ila qaumihim mundirin, mereka pergi ke kaumnya ngasih nasihat ya. Dan kita dibiayai oleh orang tua, dipondokkan, ini merupakan baiknya orang tua kepada kita. Dan orang tua itu selalu mendahulukan kepentingan anaknya daripada kepentingan dirinya. Itu sebagai ra'fah, rahmatnya, belas kasihnya orang tua kita. Dan orang tua kita tidak berharap imbalan apa-apa, tapi bagaimana menjadi anak yang saleh, yad'ulahu, yang bisa mendoakan, dan menjadi anak yang bisa beramal saleh, memberi contoh yang baik di rumah, dan juga berdakwah ya. Karena apabila anak yang saleh ini atas jeripayanya orang tua, biayanya, maka orang tua akan mendapatkan pahala pula. Dan ketika dibiayai, disekolahkan, kemudian dia bisa berdakwah, orang tua akan juga mendapatkan pahala. Inilah hal yang diharapkan oleh orang-orang tua kita. Kenapa kita dimasukkan di ma'had bukan di sekolah umum? Karena orang tua mengerti nikmatnya Islam itu, ingin bagaimana Islam itu nikmat ini bukan hanya dirasakan oleh diri mereka saja, tetapi kepada keturunannya juga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.